Untuk sesi kedua, kita nanti diskusi tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi nanti program dari sekolah itu banyak ternyata gitu ya. Nah nanti yang kita buat berarti yang memang atau yang bisa jadi program itu memang sudah berjalan atau yang belum berjalan itu. Lanjutnya di next aja biar cepet. Nah kita langsung ke prakarsa perubahan. Artinya ada ide-ide kreatif dari komunitas sekolah gitu ya, yang mendukung kegiatan saya. Jadi untuk kegiatan anak-anak sekalian dalam pembelajaran. Nah kita di sini mewujudkan lingkungan bersih dan sehat yang dapat meningkatkan semangat belajar murid agar terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri dan melatih keterampilan dalam mendaur ulang atau recycle sampah khususnya di kantin sekolah. Jadi nanti ada pembelajaran sampah itu di sekolah ternyata banyak, tapi saya khususkan untuk di kantin sekolah gitu ya kebetulan. Kemudian melatih keterampilan dalam mendaur ulang atau recycle sampah khususnya di kantin sekolah menjadi produk yang bernilai guna tinggi melalui resakase. Jadi saya buat ininya singkatannya recycle sampah kantin sekolah biar lebih mudah gitu ya. Gitu. Selanjutnya pendekatan pelaksanaan programnya memakai pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Nah biasanya di sini inquiry itu jadi ada pendekatan kolaborasi antara satu dengan yang lain, tapi saling membangun itu. Lanjutnya, nah banyak ini kita pakai tahapan bagja kalau orang nanti belajar ke depan, terutama untuk penggerak ya. Ada namanya tahapan bagja atau tahap-tahap yang harus dilaksanakan. Rencana yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan. Nah, kalau dulu murid-murid atau siswa-siswi kan ikutin semua aturan yang diberikan oleh sekolah, terutama bapak ibu. Kamu harus begini gitu ya. Tapi kalau untuk yang zaman now atau zaman sekarang ternyata tidak bisa. Itu anak sekarang itu lebih kritis daripada anak yang dulu ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita kasih kesempatan mereka untuk memberikan namanya suara atau pendapatnya seperti apa, ide-idenya gitu ya. Kemudian kita berikan lagi pilihan, mereka mau milih kegiatan yang mana. Yang penting kegiatan itu masih satu jalur gitu ya, masih ada hubungannya atau keterkaitannya. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership. Jadi kepemilikannya setelah anak itu mempunyai suara, mempunyai pilihan, kan mereka lebih percaya diri, mereka lebih, kalau sudah percaya diri lebih lebih kreativitasnya lebih keluar gitu ya, biasanya itu. Kemudian punya namanya tanggung jawab yang lebih untuk melaksanakan apa yang dia lakukan gitu ya. Itu jadi dengan adanya suara, pilihan, dan kepemilikan, maka kreativitas anak-anak itu menjadi lebih baik gitu ya. Itu atau siswa-siswi ini gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kamu di kantin sekolah bukan hanya melayani pelanggan, memproduksi barang atau produk yang akan dijual, tapi kamu juga harus belajar bagaimana caranya mengelola sampah dengan baik gitu. Jadi paling enggak nilai jualnya menjadi lebih tinggi gitu ya. Itu jadi manfaatnya lebih banyak gitu. Selanjutnya termasuk dalam kegiatan kokurikuler. Artinya kalau intrakurikuler. Selanjutnya rencananya kemudian yang bertanggung jawab siapa? Ada ibu kepala sekolah, ada kepala kantin. Nanti saya kerjasama sama Ibu Bariyati bagaimana caranya agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan hasilnya saya laporkan ke
ibu kepala sekolah. Berarti nanti ada koordinasi lagi dengan bagian website sekolah yang upload. Mungkin kedepannya ada namanya, kalau kemarin kan duta kewirausahaannya cuma hari ini jadwalnya ini gitu ya. Kalau misalkan nanti diupload ke website sekolah, berarti nanti ada pengurus website dari siswa. Berarti dari duta kesiswaan ya, duta kewirausahaan ya Bu Baryati. Berarti ada duta kewirausahaan nanti yang bagian ngupload kegiatan ke website sekolah itu. Jadi nggak terlewat gitu ya. Berarti nanti ada koordinasi selanjutnya ya itu. Lanjutnya rencananya murid menentukan jenis daur ulangnya, baik prakaryanya. Misal kalau yang kira-kira sampah yang abiotiknya yang banyak, yang masih bersih, yang bisa dimanfaatkan, yang mana berarti kan kita pilah-pilah dulu. Berarti kalau sudah kita pilah, nanti kita rencanakan lagi kira-kira nanti bisa dijadikan apa. Yang penting hasilnya itu bisa dijual gitu. Walaupun ibaratnya harganya masih 1.000-2.000 gitu ya, itu masih murah gitu. Tapi paling tidak dengan seperti itu kita merasa puas, berarti kita sudah bisa menjual loh, kita bisa mendaur ulang ya. Itu seperti itu. Selanjutnya nanti untuk kedepannya ada membuat kompos atau pengomposan dari sampah-sampah yang dari tumbuhan atau sayuran-sayuran gitu ya gitu. Nah makanya untuk yang kelas 10 terutama itu ada rencana nanti hari apa, Senin gitu ya, suruh membawa ada tugas itu ya, per kelompok itu membawa apotek hidup atau tanaman. Nah nanti rencananya tanaman yang ada di pot itu kita letakkan di kantin. Jadi kantin itu nggak cuma polos gitu ya, apalagi masih baru kan polos gitu ya, kelihatannya nggak bagus gitu. Kalau misalkan kita desain kantin itu menjadi semacam saung-saung atau kafe tapi yang banyak tanaman, apalagi misal tanamannya bagus gitu, kayaknya kita enak aja di situ sambil makan gitu ya, kayak lesehan gitu ya, itu seperti itu. Jadi ya paling nggak suasananya jadi beda gitu. Itu untuk pengomposan. Selanjutnya pemanfaatan airleri itu nanti kalau misalkan ini berarti yang bertugas adalah siswa yang memang lagi tugas di kantin. Nanti ada bagiannya siapa gitu ya, nanti ada fotonya. Nanti fotonya berarti setiap hari harus yang bagian websitenya berarti ngupload gitu ya, atau dikumpulkan dulu dijadikan video gitu, atau bisa di kolase gitu ya itu. Lanjutnya semua itu bertujuan untuk melatih keterampilan mendaur ulang sampah atau recycle sampah kantin sekolah, serta menggali karakter mandiri, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Paling tidak dengan adanya kegiatan ini, siswa itu jadi mandiri, nggak nunggu diperintah, tapi mereka bisa tahu pekerjaan saya ini gitu ya itu. Kemudian kalau kritis, iya berarti saya harus ini. Jadi kalau orang bilang gercep ya itu. Baik, kita lanjut. Program Resakasa atau Recycle Sampah Kantin Sekolah adalah kegiatan kokurikuler untuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat yang dapat meningkatkan semangat belajar murid agar terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Jadi kalau misalkan sudah diarahkan, berarti siswa-siswi itu kalau memang terutama sudah ditugaskan di kantin, berarti pekerjaan saya ini gitu ya, sudah tahu gitu. Itu jadi belajar dengan sendirinya. Kalau yang orang tuanya misal di rumah nggak pernah nyuruh anaknya suruh masak, mohon maaf mama ya, di kantin saya paksa masak. Paling tidak mereka tuh belajar mandiri gitu ya. Siapa tahu gitu. Nanti kamu suatu saat kerja atau misal dapat pekerjaan tugasnya
di pelosok atau mungkin di pegunungan atau mungkin di hutan yang tidak ada pesanan makanan lewat Shopee atau lewat online gitu ya, harus masak dengan bahan yang ada. Paling tidak kalau kamu punya keterampilan mengolah makanan, itu kamu bisa hidup di situ ya, itu tujuannya. Selanjutnya, latar belakang programnya. Program ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya kesadaran murid untuk hidup bersih dan sehat, serta kurangnya keterampilan murid dalam mendaur ulang atau recycle sampah. Jadi kan cuma untuk di situ-situ aja gitu ya, tapi ternyata banyak manfaatnya gitu. Oleh karena itu dibuatkan program resakase atau recycle sampah kantin sekolah dengan harapan dapat memunculkan karakter murid untuk hidup bersih dan sehat, serta kreativitas atau terampil dalam mendaur ulang atau recycle sampah khususnya di kantin sekolah menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Kalau misal kalau kita lihat botol-botol bekas paling sekilo berapa sih, 2.000 gitu ya, ngumpulinnya lama gitu ya. Tapi kalau misalkan kita olah menjadi produk yang lebih bagus, bisa jadi yang 2.000 jadi berapa puluh ribu gitu. Itu dengan apa bisa jadi 20.000? Dengan namanya keterampilan atau skill yang kita miliki. Itu caranya seperti apa ya? Ini salah satu dokumentasi, sebenarnya udah ada beberapa tapi saya ambil contoh saja. Ini membuat prakarya hiasan dinding. Berarti kalau misalkan ke depan ada misal kertas bungkus yang sisa-sisa masih bagus, boleh kita manfaatkan menjadi contoh hiasan, ini bisa gitu ya, itu. Atau ada namanya yang tusuk tusuk sate. Nah itu bisa, kalau ini pakai stick es krim. Nah itu tusuk sate bisa, lidinya kita atur gitu ya, kita bikin. Nah, cuma hiasan dinding misal dibikin tempat pensil bisa gitu ya, atau mungkin tempat-tempat yang lain yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada lagi yang sudah berjalan itu menyiram tanaman menggunakan air leri. Kenapa dimanfaatkan? Karena ternyata air cucian beras atau air leri itu nutrisinya banyak yang dibutuhkan oleh tumbuhan atau tanaman, sehingga tanaman itu menjadi subur. Nah, ternyata nggak cuma air leri saja, cangkang telur ternyata bisa ya. Berarti untuk kedepannya kita bisa, cangkang telur berarti masuk pengomposan gitu ya. Nanti cangkang telur yang ada kita kumpulkan, kita cuci bersih, kemudian kita blender. Nah, baru kita jadikan pupuk, itu bisa ya. Itu jadi selain sampah-sampah sayuran, itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu anak-anakku sekalian? Boleh nanya? Atau yang mau memberikan saran boleh? Mama, Bunda, boleh memberikan saran. Apa sih sarannya biar bagus gitu? Selain, misal saya maunya nanti di sekolah ada tambahan program ini misal ya, di kantin sekolah boleh. Silakan, ada yang mau? Mungkin ini aja Bu, kalau bisa tambahan aja tadi kan ide prakarsa gagasan perubahannya udah bagus tentang memanfaatkan limbah kantin yang bisa menjadi air leri, kemudian membuat hiasan-hiasan dinding dari bahan daur ulang. Untuk tambahannya mungkin karena di sekolah kita ini banyak sekali botol, ya botol plastik. Nah saya sarankan Bu Komisa mungkin untuk membuat vas bunga dari botol yang cantik gitu. Saya pernah lihat itu tutorial di YouTube bagaimana botol aqua itu bisa menjadi vas bunga yang mempunyai nilai jual, dan jika ada tamu seperti ini nih kayak komite, itu bisa menjadi oleh-oleh souvenir buat mereka. Nah ini tantangan ya, saya kasih tantangan buat Bu Komisa. Botol-botol plastik ini dijadikan vas bunga
yang saya lihat waktu itu tutorialnya dia menggunakan semen putih, ya. Nggak apa-apa, nanti saya adakan, Bu, beli ini nih Bu, buat ini gitu ya. Diajukan ke saya gitu Bu Komisa untuk membuat pot bunga ini. Jadi di dalamnya itu botol plastik, di luarnya dia semen putih. Nanti semennya itu diamplas bagus yang rapi. Jadi terus dikasih kayak cat emas gitu kan. Pokoknya cantik gitu. Kalaupun misalnya dipajang juga menjadi souvenir, itu sangat layak. Nah, ini bagaimana kita sama-sama memikirkan masalah sampah ini memang sangat luar biasa ya di sekolah, apalagi kalau udah masuk. Ini kebenaran puasa, alhamdulillah bak sampahnya agak kosong ya. Nah, nanti kalau udah masuk lagi nih bagaimana supaya sampah-sampah ini bisa kita manfaatkan kembali dan bernilai. Terus juga saya melihat selain botol itu juga ada kertas. Nah, mungkin satu-satu dulu lah, karena yang lebih banyaknya botol ya, itu jadi Bu Kokok bisa mulai dari mengurangi sampah botol. Nanti rencananya juga tahun ajaran baru atau setelah lebaran nih, setelah libur, saya menghimbau kepada kantin tidak lagi yang jual es itu menggunakan cup plastik. Anak-anak sudah wajib bawa tumbler. Silakan kalau mau beli es pakai tumblernya masing-masing ya. Juga mau makan gitu ya, bawa tempat makannya masing-masing. Nah, jika gimana Bu kalau misalnya saya lupa terus mau beli es? Nah, silakan nanti petugas kantin paling pakai plastik biasa ya, tidak pakai cup yang gelas itu, karena itu saya lihat di tempat sampah juga penuh tuh sama cup-cup yang es itu kan kayak gelas ya. Nah, itu bisa mengurangi dari situ. Nah, jadi ini terima kasih Bu Kokom ya sudah memikirkan bagaimana mengurangi sampah di sekolah dalam programnya Bu Kokom. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya Bu Kokom ya. Terima kasih Bu. Jadi untuk pengolahan sampah terutama botol, saya rencana ke depan itu kalau untuk tutup bisa kita manfaatkan, misal dicat ulang, kita bikin hiasan dinding bunga-bunga gitu ya. Untuk kemudian kalau yang botolnya bisa pot, bisa bunga Bu. Nanti kita searching aja bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau misal programnya misal bulan ini prakaranya ini gitu, nanti saya koordinasikan dengan guru lain itu, paling enggak jadi kita bareng-bareng nanti prakteknya ya, seperti itu Bu. Jadi untuk yang puasa ya mau nggak mau hanya berarti sementara, nanti habis lebaran berarti kita lanjut lagi gitu ya. Ada lagi Bapak? Aman? Ada yang lain mau ditanyakan? Boleh, masih saran boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila dari kelas 10 Sebelumnya izin Bapak Ibu Guru, saya ingin mengasih saran. Dengan adanya program ini mungkin bisa dibuat pengurus Ibu. Karena kalau misalnya dari 6 jurusan dengan siswa yang banyak itu akan sulit. Dengan adanya pengurus bisa diambil dari beberapa kelas yang menurut Ibu bertanggung jawab dan kreatif. Dengan adanya itu nanti bisa dibagi-bagi kayak misalnya seksi dokumentasi, terus seksi pengolahan. Ya, dengan itu mungkin bisa lebih efisien Bu berjalan dengan program yang Ibu buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Ternyata Kela itu memikirkan ke depannya bagaimana repotnya Bu Kokom nanti. Nah, betul, berarti nanti pengurus sekolahnya termasuk di Duta Kewirausahaan ya Nak. Nanti jadi selain bagian yang upload di website, nanti ada bagian yang dokumentasi,
yang bagian pengawas nanti pas daur ulangnya, itu seperti itu. Nanti kita bikin pengurusnya di situ, ya itu. Jadi boleh nanti perwakilan kelas misal satu kelas 2 orang, kalau 1 orang kayaknya cuma 6 orang kurang ya kayaknya gitu. Itu seperti itu. Terima kasih Akela. Lanjutnya Bu Nurbaiti, silakan. Ya, terima kasih Bu Kokom. Hanya saran saja sedikit untuk bisa mengenalkan produk daur ulang yang mungkin sudah dilakukan atau dihasilkan oleh siswa-siswi. Mungkin ada semacam tempat atau etalase mungkin ya yang bisa menampung karya-karya siswa yang kita anggap memang layak untuk dipajang sehingga bisa dinikmati oleh seluruh keluarga sekolah. Nah, jadi biar tahu gitu ya, oh ini 31 ini kreatif ya anak-anak ini ketika tamu datang, entah itu dari dinas ataupun dari masyarakat sekitar, orang tua, mereka juga bisa melihat sisi kreativitas yang dihasilkan oleh siswa-siswi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurbaiti, bagus sekali sarannya ya. Ternyata saya pernah melihat yang etalase itu di P4 ya, Kesatijur kalau dulu bilang kreativitas. Kalau dulu ada pelatihan kewirausahaan Ibu, termasuk saya sering pelatihan misal membuat apa gitu, nanti dipajang etalase. Kita melihatnya wow, cakep banget gitu ya. Kapan sih kita praktek ke murid-murid gitu ya? Kita pengennya seperti itu. Jadi paling nggak bukan hanya gurunya yang bisa, tapi muridnya bisa dengan kita lihat caranya gimana gitu. Apalagi sekarang lihat di YouTube itu tutorialnya itu seperti itu. Jadi paling nggak kalau ada etalase terutama taruh di depan bagian nyambut tamu ya. Itu. Jadi bukan hanya tanaman dan guru penyambut tamu, ternyata ada produk-produk yang memang dihasilkan oleh siswa. Itu seperti itu. Jadi nanti tolong sediakan ya Bu etalase-nya kalau sudah berjalan. Seperti itu. Ya. Baik, berarti nanti kita saling koordinasi aja, kita saling kolaborasi gitu ya. Mudah-mudahan program ini berjalan lancar, jadi anak-anak itu nanti terampil membuat prakarya, karena judulnya anak SMK harus kreatif dan aktif ya, itu. Terima kasih praktik baik dan diskusi kali ini. Atas perhatian dan kedatangannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.